Hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Jadi konten kali ini kita akan menjawab pertanyaan daripada saudara kita tentang apa yang dimaksud syahadat qadim dan bagaimana prakteknya, Mas, syahadat qadim itu. Jadi perlu diketahui, hadirin semuliakan, di waktu kun hizat belum laisa kepada martabat ahdiyah. Artinya kun hizat ini Rabbul Izzati yang sebenar-benarnya, yang belum bisa disebut, sehingga dia menjadikan, memancarkan daripada nurnya, nur ilahiyah, menjadi maharuang. Nah, jadi ketika sudah terpancar begitu, dilihatnya akan dirinya ke dalam kosong, ke depan kosong, ke belakang kosong, ke bawah kosong, atas, kanan, kiri, luar dan sebagainya meliputi kosong. Kosong ini bukan tidak ada, tapi yang sebenar-benarnya ada. Contoh, di sini ada kamar kosong, ada kamar kosong, di sini kamar kosong, kamar kosong itu berarti ada, bisa ditempati kan, ceritanya begitu. Jadi itu hanya perumpamaan saja. Jadi ini hanya bahasa saja, bahasa la ta'yin, bahasa saja, jangan terlalu baper. Kita jangan terlalu baper dengan bahasa perumpamaan. Nah, kemudian dia menjadikan dirinya dari nurnya, nur ilahi tadi. Setelah nur ilahi ada, melihat dirinya kosong. Disinilah aku itu adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku suka, aku suka dikenal, aku cinta dikenal, maka ku jadikan makhluk dari diriku sendiri supaya denganku dia mengenalku, dengan nurku itu dia mengenalku, mereka mengenalku. Maka dijadikanlah Nur Ahmad Rasulullah daripada syahadat kun, atau suara pertama Allah Ta'ala, atau kun fayakunnya pertama Allah Ta'ala, itu dengan halusnya itu lagi. Kemudian setelah itu, hadirin semulakan, setelah kejadian jadinya Ahmad itu, titik itu, Nur Ahmad itu, maka disinilah terjadi syahadat qadim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nur Ahmad, ya, Nurullah dengan Nur Ahmad ini difirmankan, alastu birabbikum. Nah, ini alam alastu pertama di alam wahdah. Alastu birabbikum ya Muhammad, ya Ahmad, alastu birabbikum. Apa kata Ahmad? Rabbuna wa rabbuna wa rabbuna. Jadi alastu birabbikum wa rabbuna. Bala wa rabbuna ya Allah, bala wa rabbuna, terus rabbuna wa rabbuna, begitu terus. Nah, itulah alastu pertama dengan Ahmad Rasulullah SAW. Nah, setelah terjadi seperti itu, barulah mengucapkan syahadat qadim. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. Ini yang pertama, syahadat qadimnya yang diucapkan oleh Ahmad Rasulullah. Sebenarnya ada yang mengatakan 3, ada yang 5. Kalau kita akan 7 ya, kita buka 7. Karena nanti dengan syahadat qadim ini terjadilah 7 surah Al-Fatihah. Nah, 7 surah Al-Fatihah inilah kejadian Nur Muhammad. Nah, seperti itu. Jadi kita juga tidak hanya menjelaskan tentang syahadat qadim, tapi pemakaiannya. Nah, kalau kita memakai la ilaha illallah Muhammad wujudullah tadi yang pertama, syahadat qadim yang pertama. Syahadat itu banyak ya, ada syahadat diri, tauhid, rasul, tunggal, syahadat kun, syahadat banyak, termasuk ini yang kita bahas syahadat qadim. Banyak syahadat itu banyak. Nah, kemudian setelah kita menyaksikan ya betul-betul tadi cerita tadi ini, sebelum kita mengatakan la ilaha illallah Muhammad wujudullah, betul-betul fanakan dulu, fanakan tubuh yang ada hanya ruhani. Fanakan ruhani, tiada lain daripada Nur Muhammad. Bertubuhkan dulu Nur Muhammad. Nah, kalau sudah bertubuhkan Nur Muhammad, barulah ucap la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Cara mengamalkannya, amal ma'rifatnya pun jangan sembarangan. Jadi ketika mengatakan la, itu pada tubuh, titik fokusnya tubuh. Kemudian ilaha, tembus ke ruh. Illallah, setelah tembus ke ruh, tembuslah ke maharuang.
La ilaha illallah. Baru kembali lagi Muhammad badan tubuh, wujud, ruh, Allah ke maha ruang. Jadi la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Begitu. Jadi la kepada tubuh, ilaha kepada ruhani, illallah kepada Allah, kepada maha ruang. Tembus kepada maha ruang, di balik maha ruang itulah yang sebenarnya. Nah, tembus ke situ. Baru Muhammad wujudullah, Muhammad ke batan tubuh, masuk lagi wujud Allah, tembus. Jadi la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Kemudian yang kedua, la ilaha illallah Muhammad sifatullah. Jadi betul-betul bukan hanya sebutan, tapi dimainkan betul itu rasanya, zauknya itu, betul-betul kesadarannya itu, titik fokusnya itu tembus ke dalam, sampai ke dalam-dalam sir, sampai ke tedalan sir. Harus tembus setembus-tembusnya. La ilaha illallah Muhammad sifatullah. Yang ketiga, la ilaha illallah Muhammad asmaullah. Yang keempat, la ilaha illallah Muhammad af'alullah. Yang kelima, la ilaha illallah Muhammad surullah. Yang keenam, la ilaha illallah Muhammad ainul haqqullah atau ainullah. Yang ketujuh, syahadat qadim yang ketujuh, la ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. Semua la kepada tubuh, ilaha kepada ruhani, illallah kepada Allah. Muhammad kepada tubuh, astaghfirullah kepada ruhani, Allahnya langsung tembus ke maha ruang. Nah itu ini kan terus. Tapi sebenarnya kalau ada yang minta ini, kalau mau tawasul kepada baginda Nabi SAW, kemudian Nabi Khidir kepada Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani. Begitu 3 saja. Kalau mau tambah nama saya juga tidak apa-apa. Ini bukan kita sanadnya kasih ya. Artinya ini yang singkatnya saja. Sebenarnya masih ada lagi sampai ke kita masih. Jadi ada sanadnya. Tapi ini saja. Jadi baginda Nabi SAW, Nabi Khidir, kemudian kepada Syekh Yusuf Al-Makassari. Sampai situ saja 3. Atau mau pakai, yang penting dalam membacakan tawasul itu jangan sampai bertawasul kepada makhluk. Caranya tadi dengan meleburkan diri, dengan mempanakkan diri kepada Nur Muhammad. Baru panakkan lagi diri kepada Nur Ilahi, baru tiada lain daripada Allah Ta'ala. Panakkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, biar Allah Subhanahu Wa Ta'ala itulah yang membacakan sebenar-benarnya diri untuk bertawassul kepada Nur Muhammad, kepada tiada lain daripada dirinya. Sehingga ini dapat manfaatnya semua. Bukan berarti kita kejar manfaat dan sebagainya, tidak. Jadi betul-betul tidak mencari keuntungan di dalam tawassul, tidak mencari apa-apa. Bukan kita yang mengucapkan tawassul, bertawassul ataupun mengatakan Al-Fatihah dan sebagainya. Jadi betul-betul melebur dulu. Setelah melebur baru bertawassul. Setelah itu lanjut tadi syahadat qadim tadi 7 itu. Setelah syahadat qadim, disitulah terjadi yang sangat dahsyat ya. Cuma kita tidak perlu ceritakan karena bisa jadi fitnah. Yang penting langsung saja setelah syahadat qadim itu kita langsung ucap la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, baru Allah dengan keras, kemudian Allah khafi, kemudian hu Allah. Setelah hu Allah langsung saja zikir la sautin wala harfun, diam sedam-diamnya. Setelah itu diam sedam-diamnya, baru munajat. Munajatnya pakai doa ini, doanya Nabi Khidir. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi ummata sayyidina Muhammad. Baru hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Setelah itu disinilah baru Al-Fatihah. Al-Fatihahnya ini ketika Ahmad Rasulullah itu mengatakan Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim, itu alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin itu Al-Fatihah terjadilah di situ. Al-Fatihah itulah sebenarnya Nur Muhammad 7 ayat itu. Cuma Nur Muhammad ini masih tidak beraturan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan amin, engkaulah gantiku ya Muhammad, baru Al-Fatihah beraturan di situ, sehingga terjadilah sempurnanya Nur Muhammad SAW. Dari Nur Muhammad ini tadi Al-Fatihah, dari Nur Muhammad itu tajalli lagi, tajalli kepada
alam malakut, alam ruh. Siapa ruh pertama? Itulah ruhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abur Ruh, Ummur Ruh, Abul Arwah. Nah, dari Nur Muhammad tadi terciptalah awal makhluk, yaitu ruhnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dari ruhnya Nabi Muhammad SAW tadi terjadilah api, angin, air, tanah, alam semesta, aras, kursi dan sebagainya. Terjadilah alam semesta di situ. Nah, dari ruhnya Nabi Muhammad SAW itu. Dan di martabat keempat, kita tidak cerita di martabat wahdah loh ya. Kita martabat keempat. Martabat wahdah jelas, tahu sudah hakikatnya kan, sifatullah. Kita cerita di martabat keempat. Nah, di situ awal makhluk itu adalah ruhnya baginda Nabi. Secara ruhani bapak kita itu baginda Nabi SAW. Nah, ini yang kita kok kadang memang tidak durhaka sama orang tua, bapak sama ibu tidak durhaka, tapi bapak ruhani kita ini kita durhaka. Nah, siapa bapak ruhani kita? Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad SAW? Dari ruhnya kita ada. Bayangkan, dari ruhnya kita ada. Kita yang mana ini? Ruh ruhani yang sukma, yang jiwa itu. Kita diadakan dari ruhnya Nabi besar Muhammad. Jasad itu juga daripada ruhnya Nabi besar Muhammad SAW. Itu secara tasawufnya loh. Tapi kalau kita mengatakan secara hakikat, nah sudah tahu semua tadi dijelaskan siapa sebenarnya sifatullah. Bukan Nabi Muhammad. Artinya sifatullah itu Ahmad Rasulullah itu yang kodim itu. Itulah yang kodim. Itulah sifat Allah. Nah, kalau Nur Muhammad yang ruhnya baginda Nabi SAW itu awalu makhluk. Nah, awalu makhluk itu muhaddas. Ruh itu ruh ruhani, bukan roh idofi, bukan roh kudus yang kita maksud. Karena ruh ini berlapis-lapis. Nah, ruhnya Nabi besar Muhammad SAW itu termasuk kita semua ini semuanya muhaddas, makhluk. Nah, jadi hadirin semua, di alam ruh itu 124.000 Nabi mengitari baginda Nabi SAW. Lingkaran pertama 124.000 Nabi, termasuk baginda Nabi SAW di tengah. Yang kedua, lingkaran kedua 124.000 sahabat. Lingkaran ketiga 124.000 sultan aulia kutubul algos pada masanya, beda-beda masa, 100 tahun. Lingkaran keempat lagi umat yang selanjutnya, dan kita tidak tahu keberapa. Nah, disitulah baru terus. Nah, di sini terjadilah lagi alastu kedua. Alastu birabbikum, kata Allah. Kepada semua arwahnya siapa di situ semuanya ada, di malaikat, iblis, apa ini kan belum terjadi alam semesta, masih di alam ruh. Iblis juga masih di situ ruhnya, tanaman-tanaman, binatang semuanya di situ di situ semua jiwanya dikumpulkan. Alastu birabbikum, kata Allah. Semua menjawab qalu, semua menjawab bala syahidina, kami menyaksikan. Nah, itu martabat keempat. Kalau bala wa rabbuna, alastu birabbikum qalu bala wa rabbuna, itu lain, di atas itu yang kodim itu. Ini yang muhaddas. Nah, disitulah kita tidak boleh durhaka secara tasawuf, secara syariat kepada baginda Nabi SAW. Karena bapak kita. Makanya biasanya orang betul-betul mempelajari empat dari bapak, 4 dari ibu, 4 dari Nabi Muhammad, 1 dari Allah. Kita kok sering durhaka kepada bapak ruhani kita. Nah, padahal ruhani ini jasad ini terjadi daripada ruhani itu. Karena ruhani itulah yang menjadi air mani nanti. Ruh ruhani loh ya. Ruhani itulah, jiwa itulah yang menjadi air mani kemudian menjadi terus menjadilah batang tubuh semuanya. Nah, halusnya tetap ada si jiwa itu di sini. Baru didobel roh idopi, didobel lagi roh kudus. Baru dibalik itu semualah, yang meliputi itu semualah Allah Ta'ala. Nah, bayangkan itu. Nah, ini kita bicara seperti tadi ya. Jadi itu tadi betul-betul kalau mau diamalkan silakan. Nah, jadi setelah munajat tadi, bersolawat dari situ. Tambahi maulaya sholli wa sallim daiman abada. Ditambah salatullah salamullah. Salamullah ala toha Rasulullah sampai selesai, tidak apa-apa.
kemudian tambah lagi dengan mahlul qiyam, maulid Al-Barzanji kah, maulid apakah mahlul qiyamnya. Nah ini setelah itu ya Thaibah. Kenapa ya Thaibah? Nah, di situ waktu di alam ruh, di alam malakut. Nah, setelah berdiri dan sebagainya, itu duduk begini, duduk iftiros, duduk di antara dua sujud, ya, duduk di antara dua sujud. Kemudian di situ betul-betul baginda Nabi SAW, ruhnya baginda Nabi SAW mengistiwakan 4 sahabatnya yang utama, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan begitupun selanjutnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nah, makanya diinikanlah ya Thaibah di situ. Jadi sahabat yang istimewa dan penerus yang istimewa. Nah, itu. Jadi setelah itu baru selesai. Nah, itu diamalkan terus. Sahadat qadim itu maka sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Tidak perlu ditanya apa manfaatnya. Rasakan sendiri. Rasakan betul-betul sendiri itu. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. Tapi bukan hanya diucap diulang-ulang. Berapa kali mas? Sebanyak-banyaknya. 7 kali, tapi rasanya bagus, itu mantap itu. Jadi bukan hanya perkataan la ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah Muhammad sifatullah, tidak. Betul-betul dirasakan. La batang tubuh masuk ke dalam ilaha, masuk lagi, tembus lagi, terus kepada Allah, illallah, terus. Jadi betul-betul dengan rasa, dengan zauq, dengan kesadaran, betul-betul sampai begitu. Nah, jangan sampai kita hanya berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah Muhammad sifatullah, hanya mulut saja, seperti burung beo namanya. Jadi betul-betul rasakan, betul-betul la, masuk lagi ke dalam, tembuskan ke dalam ilaha illallah. Nah, begitu. Nah, jadi betul-betul ditembuskan. Tapi dengan catatan, sebelum berzikir, fanakan dulu tubuh. Fanakan dulu keakuan kita bahwa kita yang merasa berzikir. Yang berzikir itulah Nur Muhammad Rasulullah. Nah, kalau kita yang mau sampai kepada Allah, kita ini kotor, muhaddas, kita ini makhluk. Yang sampai itu hanya cahayanya. Siapa cahayanya? Ahmad Rasulullah, sifat Allah. Nah, sifatnya sendiri yang akan sampai kepada Allah, bukan kita yang makhluk, yang hal yang tidak ada pada hakikatnya kok mau sampai kepada Allah. Masa bayang-bayang mau sampai kepada Allah? Tidak bisa. Orang bayang-bayang tidak ada. Cermin yang di dalam cermin itu, kalau dipecahkan cermin itu kan tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah jawab ya. Adapun perbedaan pendapat ya silakan saja. Mau berbeda silakan, karena memang banyak tata caranya itu. Sahadat qadim ada sahadat azali, ada sahadat kun, ada sahadat sahadat tauhid, sahadat rasul, sahadat tunggal, banyak tuh sahadat. Nah, itu digaungkan terus. Nah, makanya kita pakai juga al-aurat majelis al-futuhat al-sururiyah. Jadi auratnya, wirid-wiridnya ditambah dengan wirid-wirid guru kita dulu, digabung dengan yang ini. Nah, ditambah lagi selawat dan sebagainya. Iya, lebih mantap lagi. Sambil musyahadah, sambil betul-betul fana. Nah, jadi mungkin begitu hadirin semulakan. Lebih dan kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.